Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin dan kali ini kembali kita akan mengupdate kondisi terkini perawatan rumput ya. Saya kalau bicara rumput suka ketawa. Karena banyak sekali netizen di Indonesia ini kepo banget ya dengan perawatan rumput khususnya di Stadion JIS ya, karena ya ini Stadion JIS memang selalu fenomena karena baru pertama kali mungkin ya stadion tanpa running track dan atapnya juga bisa buka tutup, jadi ya menjadi prima dona tersendiri lah di Indonesia ya. Dan saat ini kita sedang terbang di atas sirkuit Formula E. Ini juga menjadi salah satu karya anak bangsa yang mendunia ya, di mana sirkuit Formula E ini mendapatkan sanjungan langsung dari CEO Formula E ya, di mana di tahun 2022 itu penyelenggaraan terbaik yang pernah diadakan Grand Prix Formula E ya, dan itu ada di Jakarta. Dan seperti biasa saya selalu terbang dari sisi timur laut ataupun utara ya. Di kanan bawah kita ini banyak yang menanyakan kenapa di kanan bawah ini ataupun pohon-pohon ini ya tidak dijadikan lahan parkir saja daripada memarkirkan kendaraan di pinggir jalan ya. Jadi begini teman-teman, waktu masa pembangunan JPO ini saya sebenarnya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman proyek ya. Jadi teman-teman proyek tersebut mengatakan bahwa sebenarnya dari Pemprov sendiri ataupun dari pemerintah kita ya, itu sebenarnya mau membangunkan parkiran di situ dalam hal mau disewa lah istilahnya, karena lahan tersebut itu adalah milik swasta ya, cuma memang sewanya mungkin pada saat itu naruh harganya terlalu mahal, nggak masuk logika lah ya istilahnya. Jadi ya pemerintah kita mengurungkan niat untuk menyewa lahan tersebut teman-teman. Dan saat ini kita sedang terbang di bawah tol Harbor 1 ya, ataupun tol Wiyoto Wiono. Di sini kalau kita lihat untuk kali Ancolnya saat ini sudah tidak rob lagi ya teman-teman. Jadi beberapa bulan bulan yang lalu ataupun tepatnya di bulan Desember ya, pertengahan Desember, tepatnya di tanggal 15 Desember mungkin, di situ terjadi air rob gila-gilaan ya, hampir semua pesisir pantai di Indonesia mungkin ya, tidak hanya di Jakarta karena ada di Semarang juga ada, di Bekasi juga ada, terus ada di khususnya di Jakarta juga ya, karena Jakarta ini merupakan dataran rendah ya, dan juga ya berdekatan dengan Teluk Jakarta ya, sehingga ketika air rob naik itu bisa mengakibatkan banjir rob jika wilayah tersebut itu lebih rendah daripada laut itu sendiri. Dan kemarin itu banjirnya sebenarnya disebabkan karena kebocoran tanggul sebenarnya teman-teman, kebocoran tanggul di Jalan R.E. Marta Dinata, ditambah terjadinya land subsidence ya, ataupun penurunan tanah, jadi ambles tanahnya turun ke bawah teman-teman. Jadi ya udah masuk begitu aja air ke Jalan Raya R.E. Marta Dinata. Dan di bawah kita ini adalah JPO-nya ya. JPO-nya sudah selesai dibangun, dan di sisi kanan ini ada konkurs tertulis Jakarta International Stadium, sangat cantik sekali. Dimana JIS ini selalu buka ya di jam 6 pagi dan sampai jam 10 malam. Jadi kalian kalau mau berolahraga dengan nuansa yang berbeda, kalian pergi aja ke Stadion JIS ya. Itu masuknya gratis. Dan di sini juga nantinya akan ada stasiun Ultimate, terus stasiun temporer, terus ada halte Transjakarta dan beberapa fasilitas yang lainnya juga ya. Tetapi semua itu akan terjadi jika tol Harbor 2 di sebelah kiri kita ini ya, tepatnya itu selesai dibangun teman-teman. Karena tidak mungkin proyek strategis daerahnya Jakarta ya itu bisa berlanjut jika tol Harbor 2 ini
belum selesai juga, dan entah apa yang menjadi kendala proyek ini belum selesai juga ya, karena ini proyek sudah berjalan cukup lama dari tahun 2019, jadi sekitaran 6 tahunan lah ya. Ini berbarengan dengan pembangunan Stadion JIS sebenarnya teman-teman. Cuma dengan kerumitan tersendiri, Stadion JIS berhasil ya menyelesaikan tepat waktu, kurang lebih pembangunannya sekitar 2-3 tahun ya. Tetapi Tol Harbor 2 ini entah mengapa belum selesai juga. Padahal jalur yang dilewatin di sini sebenarnya tanah-tanah negara semua teman-teman, menyisir. Kalau kalian lewat dari Tol Wiyoto Wiono ya ataupun Tol Harbor 1 ini, kalian perhatikan saja. Ini sebenarnya Tol Harbor 2 ini dia menyisir jalan-jalan milik ataupun tanah-tanah milik negara. Dan ini merupakan proyek strategis nasional ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo bisa mengucurkan dana lebih besar untuk menyelesaikan Tol Harbor 2 ini, karena Pemprov DKI Jakarta sangat menanti sebenarnya penyelesaian Tol Harbor 2 teman-teman. Dan di bawah kita ini juga nantinya akan ada proyek strategis daerah milik Pemprov DKI Jakarta, yaitu Ekopark Tourism Danau Cincin. Jadi ini sebenarnya kalau desain asli bawaan Stadion JIS ini benar-benar rampung teman-teman. Ini sangat cantik banget sebenarnya Stadion JIS. Sama kayak halnya pembangunan Stadion GBK ya, itu cukup lama prosesnya teman-teman, berpuluh-puluh tahun ya. Jadi kalian jangan meminta kayak pembangunan Candi Prambanan ya, yang hanya semalam jadi tuh candinya, ya nggak mungkin, karena ini yang bangun tangan-tangan manusia semua, bukan tangan-tangan jin ya. Jadi butuh proses teman-teman ya. Jadi kita doakan saja pemerintah kita ya, dengan berprosesnya waktu ya, kayak Stadion GBK itu kalau nggak salah di tahun 61, 62 itu pas SEA Games ya, itu Pak Soekarno-Hatta itu mengamanahkan untuk membangun Stadion GBK dan berpuluh-puluh tahun sehingga cantik banget saat ini ya. Dan kita harapkan mudah-mudahan Stadion JIS seperti ini juga ya, kita doakan teman-teman. Dan untuk lapangan outdoornya di sini kalau kita lihat ya, sudah menghijau ya, sudah menyala. Tetapi memang kalau kita lihat lapangan outdoor stadion di sini memang untuk warnanya sebenarnya sudah kembali ya, cuma memang selah-selah dari rumput ini yang belum rata teman-teman. Dan sini kalau kita lihat di sisi utara dari rumput outdoor di sini kayaknya sudah ditanam ya untuk rumput-rumputnya. Dan untuk di sisi-sisi lainnya ini sepertinya belum sempurna. Ini juga mungkin efek dari cacahan-cacahan rumput ya, cacahan-cacahan ataupun potongan-potongan rumput yang persegi panjang ya, karena pergantian rumputnya ini agak kurang modern ya, tidak seperti negara-negara maju di luar sana menggunakan sistem roll. Jadi ketika ada perpindahan rumput itu bisa lebih mudah, lebih cepat, dan lebih recovery-nya tuh lebih cepat ya dibandingkan dengan cacahan-cacahan ataupun potongan-potongan rumput ya. Dan depan ini kalau kita lihat ada box misteri nih teman-teman ya. Ini saya nggak tahu nih box apa ya. Kalau di apa ini ya, agak jangan-jangan ini kotakan buat ngangkat rumput ya. Ya walau-alam apa ada panggung kah di situ? Nanti cuma kalau panggung besi-besinya kok kecil-kecil ya. Ya mungkin ada yang tahu bisa isi kolom komentar, jadi kita bisa saling berbagi informasi yang bermanfaat ya. Oke, kita akan take off lebih tinggi dan ternyata ditutup atapnya ya teman-teman ya. Entah mengapa ini, ada yang tahu ada apa dengan Stadion JIS, kenapa ditutup atapnya ya, padahal rumputnya sudah hampir sempurna ya. Hijaunya juga kemarin liputan terakhir sudah bagus banget. Oh iya, kemarin saya nggak sempat meliput ya Persija versus Persita ya, karena kemarin saya sedang sibuk di daerah Jawa Timur ataupun daerah Malang ya. Mungkin kalian yang mengikuti channel ini sudah
tahu lah ya, kemarin beberapa saya liput Gunung Bromo, terus ada Stadion Kanjuruhan, terus Stadion Gajayana juga. Jadi ya agak sibuk lah kemarin, dan saat ini baru ada kesempatan teman-teman. Cuma di sini agak sedikit ketutup, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam di dalam stadion ini ya. Mungkin ada yang tahu kali ya, ada apa, bisa isi kolom komentar. Dan ini juga salah satu kelebihan Stadion JIS ya, dimana atapnya bisa ditutup, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam ya. Aduh, ada apa ya? Cuma oke, baiklah, kita coba atrik sedikit ya, atrek ya, atrek kayak mobil aja ya, di atrek. Oke, kita mundur sedikit, coba mengintip di fasad dari Stadion JIS ini. Ada apa ya? Dan di depan kita ini ada ini ya, apa namanya, panel-panel surya yang bermanfaat banget untuk menangkap panas sinar matahari yang nantinya akan dirubah menjadi aliran listrik untuk operasional di Stadion JIS ini teman-teman. Karena Stadion JIS ini mengusung konsep green building, di mana pembangunan berkelanjutan ya, sehingga sebisa mungkin dimanfaatkan alam ya, dan juga sudah diminimalisir namanya kendaraan pribadi, karena memang Stadion JIS ini kiblatnya itu adalah Santiago Bernabeu teman-teman. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman Jakpro, jadi memang ini kiblat dari pembangunan Stadion JIS ini ada di Santiago Bernabeu teman-teman. Makanya kalau secara sepintas beti-beti ataupun beda-beda tipis dengan Santiago Bernabeu ya. Oke, saat ini kita sudah ada di sela-sela ya, dengan harapan ada bisa ngintip sedikit, ngintip, kayak ngintip apaan aja ya. Iya, soalnya ditutup di atasnya, bingung juga kita kenapa ditutup bagian atasnya ya. Oke, baiklah, kita zoom ke dalam dan iya ya, salah lu, kok malah tangki air yang kita shoot ya. Kayaknya kurang tinggi penerbangan. Baiklah, saya akan take off lebih tinggi untuk melihat ada apa di dalam ya. Dan yes, sudah mulai terlihat. Ada apa ini ya? Aduh, agak sedikit keganggu ya. Kurang jelas ini. Coba saya zoom. Aduh, nggak kelihatan fasadnya. Ngomong-ngomong, fasadnya masih terawat dengan bagus ya, nggak karatan, bagus juga nih ya. Ini padahal sudah berapa, 3 tahun sudah 4 tahun ya, dari 2 tahun ding peresmiannya ya, 2022 peresmian, sudah 2 tahun setengah lah ya. Cuma fasadnya masih bagus, tidak karatan ya, padahal tiap hari kena panas, hujan panas hujan, masih bagus aja nih fasadnya ya. Oke, baiklah, kita coba zoom masuk ke dalam dan sepertinya terjadi sesuatu ya teman-temannya. Loh, kok diganti lagi rumputnya ya? Padahal kan ini sudah hampir sempurna nih. Ada apa ini? Ada yang tahu kenapa diganti? Apakah untuk oh ya. Oke, saya ini lagi pergantian optical zoom ke digital zoom teman-teman, makanya agak keputus ya sedikit tadi. Oke, kayaknya di sini benar-benar diganti, bukan diganti sih, diangkat rumputnya. Cuma kenapa ya? Kenapa dicabut ya? Apa untuk ini kan isunya kan sebentar lagi akan ada konser nih ya teman-teman. Cuma apa karena untuk meminimalisir kerusakan, sehingga dicobalah metode baru dengan memindahkan rumput untuk sementara waktu ke luar. Oh, ini kalau kalian lihat tadi di video awal-awal ya, di lapangan outdoornya di sisi mana? Sisi utara dari rumput outdoor JIS itu kan memang sudah ketutup ya dengan rumput yang baru, ataupun rumput di dalam, mungkin rumput di dalam indoor Stadion JIS mungkin ya dipindahkan lagi keluar. Cuma jadi pertanyaan ini kan, rumput outdoor JIS kan sudah ketutup semua ya,
dengan rumput yang sebelumnya juga hanya di sisi-sisi luarnya saja. Yang jadi pertanyaan, rumput indoor stadionjis ini dipindahin kemana ya? Nah, oh mungkin dipindahkan ke Ancol ya. Iya, dipindahkan kayaknya nursery-nya di Ancol teman-teman, karena setahu saya juga waktu pergantian rumput pertama tuh yang sempat ramai ya, rumput Piala Dunia itu dipindahkan sementara waktu di Ancol teman-teman. Dan saat ini saya sedang berusaha nih untuk mencari sela-sela yang proper ya. Karena susah sekali ini ya. Kita iya ya, ini sudah mulai terlihat ada harapan-harapan ya sedikit. Oke, kita akan melipir lebih pelan. Di sini nggak bisa gersak-gerusuk teman-teman, karena saya ada di ketinggian kurang lebih 50 meter ya. Oke, baiklah, sebentar lagi kita akan mengintip. Ngintip bahasanya. Oke, dan kita coba zoom masuk ke dalam. Oke, dari sini ini saat ini kita ada di sisi timur ya. Sisi timur tidak terjadi apa-apa nih, normal saja ya. Oke, baiklah, coba kita melipir lagi lebih ke utara ataupun timur laut ya teman-teman. Oke, baiklah. Dan di sebelah kanan itu adalah HPPO, Hunian Para Pekerja Operasional Stadion JIS. Jadi bangunan itu ini yang saya mau sampaikan ke kalian juga ya, bangunan itu memang dibangun teman-teman untuk HPPO ya, Hunian Para Pekerja Operasional Stadion JIS, sehingga ketika para pekerja JIS itu selesai bekerja bisa langsung masuk ke HPPO tersebut, dan ketika jam kerja bisa langsung masuk lagi ke kantornya ya, karena tektokannya lebih dekat seperti itu. Cuma hingga saat ini entah mengapa bangunan itu belum ada isinya. Oke, saya sedang terus berusaha ini untuk memecah kekepoan kita ya. Kekepoan. Oke, kayaknya belum dapat lagi ini. Baiklah, kita coba lebih melipir lagi ke sisi utara ya. Sisi utara dari stadion di sini yang hingga saat ini belum terlihat rumputnya ya. Oke, baiklah, saat ini saya coba lebih mendekat ke fasad. Tapi sebelum hovering ini teman-teman, jujur ini juga saya harus benar-benar hati-hati banget di sini, karena di sini tuh ada sutet sebenarnya, kabel sutet tuh, mana ya dia. Nah, itu dia tuh di depan kita tuh. Aduh. Jadi penerbangan di sini nih saya ada di ketinggian 62 meter teman-teman. Jadi saya nggak boleh di bawah 50 meter, ini bahaya sekali. Karena kita tahu ya, sutet itu adalah kepanjangan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi apapun yang nempel di situ pasti akan kelar itu ya, selesai langsung. Langsung bilang menjalik ya. Mudah-mudahan nggak pernah nempel. Amin. Oke, baiklah, kita coba lebih mendekat lagi ke utara ya. Saat ini sudah di sisi utara ataupun tribun utara nih teman-teman, yang akan kita dekati ya. Dan oke, baiklah, saya coba kiri terus mencoba mencari. Oke, sepertinya sudah mulai terlihat harapan-harapan, tetapi berbenturan dengan kolom nih kayaknya ya, kolom dari stadion JIS ataupun tribun-tribunnya ya. Baiklah, itu dia sana. Oke, zoom. Iya, mulai ada harapan sedikit kayaknya, harus oh itu dia, sudah mulai terlihat jelas ya. Itu dia. Oke, sudah terjadi. Oke, saya saat ini baru pergantian optical zoom ke digital zoom teman-teman. Oke, iya, jelas sudah ya. Ternyata di ini ya, dipindahkan kayaknya nih ke nursery ya. Ya gimana ya, kita sebagai orang awam nih ya, ini melihat dari kacamata orang awam nih, ini kan rumput sudah hampir kelar nih, sudah hampir bagus ya, kondisinya sekitar 80%, sela-sela dari rumput-rumputnya juga sudah mulai sempurna. Cuma ini terjadi pergantian lagi
ataupun dipindahkan lagi ya, otomatis kan sela-sela rumput yang tadinya sudah mulai menyatu itu sudah pasti akan berbentuk cacahan lagi ya. Sebenarnya nggak jadi masalah sih ya teman-temannya kalau memang alat-alat yang digunakan itu modern ya. Cuma ini alatnya kurang modern sehingga ya dipotong-potong kecil-kecil begitu ya, 2 meter 2 atau 3 kali 2 meter mungkin ya lebarnya yang dipindahkan. Jadi cukup disayangkan sih ya, kurang modern sebenarnya sistem perpindahan rumputnya ya. Andai perpindahan rumputnya itu sama seperti penginstalan pertama rumput outdoor JIS ya, seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu ketika pembangunan ini terjadi ya, penginstalan rumputnya itu sangat modern menggunakan roll rumput sehingga lebih sempurna pemasangannya. Cuma disayangkan sih ini vendornya kenapa tidak menggunakan metode modern ataupun membeli alat yang lebih modern, sehingga ketika terjadi perawatan ataupun pemindahan rumput karena ada event agar rumputnya tidak rusak ya, karena isunya di bulan Februari atau bulan Maret gitu akan ada konser lagi ya, itu tidak jelek gitu loh. Seperti itu ya, kita doakan ya mudah-mudahan vendornya bisa mengalokasikan anggaran lebih banyak sehingga Jakpro ini lapangannya, ini Stadion JIS ya, bisa lebih eye catching lagi ketika terjadi perawatan ataupun sesudah terjadinya pergantian rumput ataupun perawatan rumput itu sendiri. Oke, itu saja yang bisa saya berikan teman-teman, dan semoga Stadion JIS terus menyala sehingga bisa menjadi ikon baru ataupun menjadi tempat sepak bola di Jakarta ya, tidak hanya di GBK saja. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam saya Bafatah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.